kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. "Bangunlah, bawalah anak itu dengan ibunya, mengungsi ke Mesir." Renungan hari ini berjudul Juru Selamat yang Bermigrasi, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, pada tahun 1947 dengan bubarnya kemaharajaan Britania di India, lebih dari 15 juta orang bermigrasi karena alasan keagamaan. Pergolakan ini diperburuk oleh banjir musim hujan dan penyebaran penyakit. Dan pada masa itu lebih dari 1 juta orang pengungsi meninggal dunia. Sepanjang sejarah manusia telah bermigrasi demi mencari kebebasan, keamanan, atau kehidupan yang lebih baik. Dorongan untuk berpindah memiliki akar kuat dalam sejarah manusia. Contoh paling terkenal dalam kitab suci adalah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Migrasi juga bukan hal asing bagi Tuhan Yesus. Saat masih bayi, ia dilarikan orang tuanya ke Mesir untuk dilindungi dari kekejaman Herodes. Ironisnya, seperti bangsa Israel lari ke tanah perjanjian demi menyelamatkan diri dari raja yang membunuh para bayi laki-laki, Yusuf diperintahkan membawa Yesus dengan ibunya mengungsi ke Mesir untuk melarikan diri dari seorang tiran yang melakukan hal yang serupa. Matius mengatakan bahwa perjalanan tersebut dilakukan untuk menggenapi nubuat di Hosea yang menyatakan, "Dari Mesir kupanggil anakku." Namun hal itu juga menjadi pengingat bahwa Kristus memahami pengalaman hidup manusia. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kita memiliki juru selamat yang mengenal kita dan pernah mengalami cobaan serta kesengsaraan yang sama dengan yang kita alami. Oleh karena itu kita dapat mencari wajahnya pada masa-masa sulit, karena dia senantiasa mendengar dan mendoakan kita. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sahabat ODB, bagaimana pengalaman migrasi telah berpengaruh pada Anda sendiri? Lalu bagaimana kisah Yesus dapat membawa penguatan bagi mereka yang harus mengungsi demi kebebasan dan keamanan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, mohon lindungilah orang-orang yang terpaksa mengungsi atau bermigrasi demi keamanan mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.
serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang mencipta semesta di atas segalanya, semuanya terjadi atas kehendak-Nya. Karenanya diserahkan semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapinya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam-Mu Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan
kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang mencipta semesta di atas segalanya, semuanya terjadi atas kehendak-Nya. Karenanya ku serahkan semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapinya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam-Mu Yesus.